Biasanya orang bicara bisnis tanya bati weh. Cuan gitu wehnya. Nah ini saya nggak ingin ke arah sana. Ketika kita bisnis ditopang dengan produk yang bagus, maka bisnis kita akan bertahan. Tapi ketika bisnis ditopang dengan sedekah, maka bisnis kita akan berkelanjutan. Itu yang saya rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa sharing ya. Khususnya saya di sini selaku pemilik dari Bang Ucikin, selaku perintis dari Bang Ucikin yang akan sharing tentang beberapa inspirasi usaha berbagi khususnya di Berdaya Foundation. Saya sendiri Hasan Firdaus, asli dari Garut, asli dari Ranca Bango. Makanya saya pakai nama Bango itu biar orang-orang tuh mudah mengenalnya. Di Garut tuh ada Bango Cikin. Bango Cikin ini produknya ayam goreng, ayam crispy. Nantinya adalah produk yang sifatnya produk makanan yang bisa disantap kapanpun, dimanapun, dan dengan harga yang terjangkau. Bango ini muncul di tahun 2017-an ketika pandemi ini saya mencoba bikin produk yang sempat saya buat di Bandung karena dulu itu rame dan saya pikir di Garut kayaknya sama akan rame. Akhirnya saya buat produk Bango Cikin di 2020-an, yaitu ketika masa pandemi. Berarti kalau saya hitung sekarang hampir mau jalan 1 tahunan lah ya, nanti setelah lebaran itu kemungkinan 1 tahun. Nah mudah-mudahan sih bisa meramaikan hazanah perkulineran di kota Garut. Khususnya saya ingin membuat Bango Cikin ini menjadi makanan yang nantinya wajib lah kalau kalian datang ke Garut. Nggak lengkap rasanya kalau nggak makan Bango Cikin. Karena saya berangkatnya dari pandemi COVID, jalan 6 bulan lancar. Di akhir tahun kemarin saya kena kendala positif COVID. Itu pun kan menjadi tantangan bagi saya, bagaimana saya kembali dipercaya oleh masyarakat ketika saya setelah sembuh dari COVID. Lumayan 2 minggu saya nggak dagang, akun Gojek saya istilahnya nurun, terus orang yang biasa datang pun jadi takut. Nah itu yang harus saya kembalikan kepercayaannya. Tapi ya saya yakin lah, karena usaha ini bagian dari ikhtiar saya, usaha ini bagian dari keinginan saya untuk untuk bisa membantu orang. Karena niat saya usaha itu intinya untuk membantu orang, membantu mereka yang punya uang, saya kasih fasilitas dari makanan dan sebagainya, sehingga mereka tidak harus saya perut masuk dan sebagainya. Nah karena keyakinan inilah akhirnya saya yakin saya dengan tim, khususnya dengan istri, didukung, kita bangkit lagi. Alhamdulillah sampai sekarang di bulan Ramadan ini baru pertama kali saya dengan Bango Cikin ini di bulan Ramadan. Ada hal yang tidak disangka-sangka, saya mendapat ya seminggu terakhir inilah kalau di rate ya di atas rata-rata ya adalah 100 sampai 200 per hari untuk saya berkontribusi di makanan. Prinsip dasar saya dalam mengelola usaha ini sih yang menjadi mungkin moto diri saya ketika saya berwirausaha. Yang saya kejar pertama itu adalah tentang benefit dulu. Keduanya mungkin saya langsung berpikir tentang profit. Kita memberikan benefit, give benefit, maka kita akan take profit. Jadi kita akan mendapatkan yang namanya keuntungan. Oke, berbicara hubungan bisnis dan sedekah, ini akan berbicara tentang bagaimana fungsi dari manusia itu sendiri. Ya, kalau saya berbicara bisnis, makanya akan berbicara nilai-nilai apa sih yang harus saya penuhi, nilai-nilai apa sih yang harus menjadi tanggung jawab saya. Bukan hanya tadi, balik lagi, bukan hanya tentang keuntungan. Biasanya orang bicara bisnis tanya bati weh. Cuan gitu wehnya. Nah ini saya nggak ingin ke arah sana. Saya ingin bagaimana berbicara bisnis tadi. Ketika kita bisnis ditopang dengan produk yang bagus, maka bisnis kita akan bertahan. Tapi ketika bisnis ditopang dengan sedekah, maka bisnis kita akan berkelanjutan. Itu yang saya rasakan. Kenapa? Logikanya gini, ketika saya berbagi ke sesama, maka di situ akan muncul beberapa harapan, akan muncul beberapa doa, akan muncul beberapa kebahagiaan dari orang di sekitaran saya, yang mana itu akan balik lagi nanti ke bisnis saya. Dan itu biasanya yang harus kita
realisasikan dalam setiap aktivitas apapun ya, mau bisnis, mau kita kerja, mau kita jualan apapun, yang namanya sedekah itu harus kita bisa realisasikan, karena ya itulah nanti akan ada feedback balik berupa profit yang nggak kita sangka-sangka arahnya, karena itu langsung secara ke atas gitu, langsung ke Allah. Kalau dengan manusia kita hitungannya ya hitungan materi, dengan Allah kita hitungannya hitungan materi, yang menghitung pun akan Allah gitu. Itu yang saya rasakan. Hubungannya sedekah dengan bisnis tadi, jika ditarik kesimpulannya adalah bagaimana kita selaku pebisnis, selaku pengusaha bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar, yang ini nantinya akan kembali memperkuat usaha kita itu sendiri. Dari mana arahnya hanya Allah yang tahu. Allahu a'lam. Berbicara sedekah, makanya akan berbicara jalan yang lebih terbuka lebar dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagai contoh kasus tadi saja, saya pernah cerita sebelum sebelum akhir tahun saya kena COVID. Terus setelah mau Ramadan saya kena saya kena musibah juga sama. Nah disinilah yang akhirnya saya perbaiki. Ketika saya hitung dengan istri, ketika saya hitung keuangan dengan istri, ternyata ada hak yang belum saya keluarkan selama periode Januari sampai Ramadan tuh kemarin bulan Aprilan ya, itu April itu ada hak yang belum saya keluarkan. Uangnya sudah saya pisahkan, cuman belum saya berikan. Nah ini mungkin yang akhirnya menjadi penghalang saya untuk membuat bisnis ini bertahan. Karena tujuan sedekah ini adalah untuk memanjangkan usaha. Ya kalau sedekahnya nggak dikeluarin mahnya, mau amrilnya gitu kasarnya ya, bagaimana mau bertahan, kitanya sudah lupa. Nah akhirnya sedekah inilah ketika saya dengan istri hitung-hitung lagi setelah mengalami kerugian tadi, saya hitung dengan istri, akhirnya saya keluarkan. Saya hitung lagi dengan benar, dengan ini ya Allah pun alhamdulillah selama Ramadan ini memberikan keajaiban-keajaiban khususnya kepada saya Bang Ucikin. Mungkin di sini juga karyawan saya merasakannya. Biasanya kita itu hitungannya per minggu dapat sekian, mereka alhamdulillah selama Ramadan jualan dari jam 4, padahal ya dari jam 4 sampai menjelang buka itu sama dengan saya jualan di hari biasa dari jam 8 sampai jam 6 sore. Itu pendapatan saya itu kalau di rata hampir sama lah. Yang kerja pun, yang bantu-bantu alhamdulillah selama Ramadan ya mereka saya bisa kasih di atas standar biaya biasanya gitu, karena kan kalau ada orderan dalam seminggu lebih saya biasanya kasih bonus, nggak besar sih, cuman ya ada lebihnya lah buat mereka. Nah itu mungkin yang Allah berikan lewat tadi keajaiban dari sedekah itu sendiri. Ini awalnya dulu ya, saya sempat dapat pesan lewat direct message di Instagram tentang beberapa program yang ditawarkan oleh Berdaya. Ketika saya pelajari, ketika saya lihat, alhamdulillah gitu visinya sama dengan visi saya, visi pertama saya, karena kalau Berdaya kan nggak berbicara profit ya, tapi minimal mereka berbicara benefitnya. Nah, apa sih benefit ini yang akhirnya bisa saya tangkap dari Berdaya? Karena mereka memiliki beberapa program unggulan juga yang saya lihat programnya ya ada berbagi makanan, ada berbagi, kalau saya dulu tuh taunya yang Ramadan dulu ya ada berbagi baju beduk, terus ada sebar apa dan sebagainya, ada lembaganya juga. Ini menurut saya suatu peluang yang memang kalau saya bisa berkontribusi di Berdaya itu sudah jelas gitu arahnya, terus nanti manfaat saya akan sampai kemana itu kan sudah jelas, jadi saya sudah tidak ragu. Nah dari benefit ini sih yang akhirnya saya tangkap, ketika saya berbagi benefit ke lembaga yang berbagi benefit juga, mudah-mudahan benefit itu jadi manjangnya dari entah ke sayanya, entah nanti ke para relawan yang ada di Berdaya, para karyawannya, nanti nyambung lagi ke donatur dan sebagainya. Ya inilah yang akhirnya akan memberikan profit lebih bagi saya. Profitnya apa? Saya ketemu orang-orang baru, networking saya terbuka lebar, terus saya ketemu kawan-kawan baru juga ya, apalagi kawan-kawan di Berdaya ini kan ya luar biasa. Saya lihat perjuangan jihadnya gitu kan, mereka mungkin tanpa pamrih lah dan sebagainya. Nah inilah yang memang saya harapkan, bertemu dengan orang-orang yang visinya sama, itu untuk berbagi manfaat, berbagi benefit yang ujung-ujungnya untuk kebaikan umat bersama. Oke, untuk teman-teman Berdaya nih, harapan saya nih ya, harapan dulu sekaligus motivasi juga dari saya, mudah-mudahan sih akang-akang, teteh-teteh tetap semangat untuk berjuang di jalan sosial ini, karena tidak semua orang itu mampu loh berjuang di dunia yang memang sifatnya
sosial luas, kita merangkul semua orang, memberi kepada semua orang. Mudah-mudahan juga beberapa programnya yang menjadi unggulan itu bisa dipertahankan, tidak hanya di momen-momen tertentu saja, tapi bisa berkesinambungan juga ke program-program yang lanjutan, entah nantinya tahunan, kayak bulanan ataupun apa. Nah, dengan adanya Berdaya ini, mudah-mudahan Akang dan Teteh ini bisa menjadi amal jariah juga buat Akang dan Teteh di kemudian hari. Entah nanti kedepannya kedepannya kondisi kita seperti apapun nggak tahu, tapi minimal dengan ada lembaga ini kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memang perlu untuk kita bantu. Nah, ini juga nanti yang mudah-mudahan juga menjadi motivasi kepada saya untuk konsisten menjalani usaha. Karena kalau saya berhenti usaha berarti saya juga akan berhenti berkontribusi juga ke depannya gitu. Nah, ini kan akhirnya yang menjadi tantangan buat saya, harapan juga buat saya ke depannya. Mudah-mudahan dengan adanya saling berbagi benefit ini, Akang dan Teteh Berdaya semangat. Begitupun dengan saya juga tetap harus berjuang mempertahankan usaha saya agar sama-sama bisa berkontribusi baik dengan Berdaya maupun nanti dengan siapapun. Tapi khusus untuk Berdaya, semangat, tetap selalu ikhlas membantu sesama, karena tidak akan rugi ketika kita berbicara benefit, maka Allah akan ganti yang lebih, terutama buat Berdaya Foundation. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal.